Teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh sebelum memulai ibadah. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Yang pertama aku boleh minta tolong yang duduknya di belakang boleh majuan dikit. Maju 1 atau 2 baris boleh. Yang penting maju aja biar yang di depan gak kosong-kosong banget. Biar nanti teman-teman yang baru datang bisa mengisi yang di belakang. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya, happy Sunday semuanya. Gimana kabar kalian 1 minggu ini? Baik semua? Oke, sebelum kita mulai ibadah, aku mau kenalin tim pelayan musik kita pada hari ini. Kita singernya dilayani oleh Kenisha, terus gitarnya ada Grace, pianisnya ada Mitzi, bassnya ada Elvis, dan drumnya ada Hansel. Oke, setelah kita kenalan, aku mau ngajak kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian Suci, Suci, Suci. Kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Oke teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke teman-teman, kalian ngerasain gak sih Tuhan tuh baik banget sama kita? Kayak dia
menyertai kita terus selama seminggu ini atau bahkan sebulan ini dari sehari-hari kita dikasih kesempatan untuk ngerasain hari-hari kita dengan baik. Kenapa sih Tuhan itu baik banget? Karena ya Tuhan itu Allah Maha Kasih. Dia itu punya kasih yang besar banget buat kita, untuk masing-masing kita, untuk kita menjalani hari-hari kita. Untuk itu aku mau mengajak kalian semua untuk memuji Tuhan kita yang Allah pengasih lah, yang Allah Maha Kasih kita dengan menyanyikan Ya Allah kasih-Mu besar. Mau merenung di hadapan Tuhan, kita mau mengakui dosa-dosa kita. Semua untuk merenungkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan.
terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan pada hari ini. Kami bisa beribadah di minggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau mengakui segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan selama seminggu belakangan ini. Kami mau mohon pengampunan Tuhan untuk dosa kami. Dan kami juga mau bermohon pertolongan Tuhan untuk membantu kami supaya bisa jauh dari dosa itu lagi Tuhan. Sehingga kami menjadi lebih pribadi yang baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, aku mengajak teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita pada hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Aku akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari untuk meresponi berita anugerah kita karena kita telah ditebus dan dihapuskan dosanya, kita menaikkan pujian, dihapuskan dosaku. Oke teman-teman, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ko William Andreas. Tapi sebelum masuk firman, kita harus tahu dulu dong ya, firman ini tuh temanya apa. Oke, ada di layar sih. Tapi sebelum itu aku mau minta salah satu teman kita untuk kasih tahu teman yang lain yang mungkin belum tahu tema kita itu hari ini apa. Aku mau minta tolong. Hazel boleh Hazel. Hazel, tema kita minggu ini apa sih? Tahu nggak kamu? My first love. Oke, benar banget. Pasti kamu mantengin IGKR terus ya, kamu jadi tahu tema kita hari ini. Oke, pasti kalian bingung gak sih kayak kita udah ngelewatin bulan Valentine nih, tapi kenapa judul kita hari ini tuh My First Love? Ada apa nih? Terus, oke, untuk itu aku mengajak teman-teman sekalian untuk mempersiapkan telinga kita, hati kita untuk dengerin firman Tuhan hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Memanggil. Bye, bye.
Mari kita dalam doa. Ya Tuhan, kami terus belajar bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak remaja yang terus rindu datang menyembah-Mu. Kiranya kami pun terus Engkau didik untuk menikmati akan hadirat-Mu, akan perjumpaan dengan Engkau, sehingga firman-Mu itu yang akan membimbing kami untuk kami hidup mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, selamat pagi. Shalom. Aduh, ini hari ini gak banyak yang hadir ya. Mari kita melihat satu tema, My First Love. Ya, teman-teman, saya minta tolong slide-nya. Nah, saya menjelaskan terlebih dahulu, ini tema apa sih? Jadi selama 2 bulan ke depan kita akan membahas satu tema, yaitu 10 perintah Tuhan. Dan pada hari ini kita akan membahas perintah yang pertama dan yang kedua. Perintah pertama dan kedua apa? Jangan ada. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Terus kita bertanya nih, kenapa my first love? Nanti saya akan jelaskan ya, ini judul yang diambil oleh teman-teman pengurus ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah teman-teman, hukum yang pertama dari hukum Taurat apa? Ya, yang pertama, jangan ada ilah lain. Yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung berhala. Nah sebenarnya 2 hukum ini punya esensi yang sama, yang adalah jangan menduakan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya cinta kita, prioritas hidup kita untuk disembah, dikasihi, dimuliakan. Nah anak-anak zaman sekarang tuh ada nggak yang menyembah patung di sini? Ada teman-teman? Nggak ada ya. Tahu jimat teman? Jimat tahu ya? Jimat itu kayak sesuatu hal yang kita bawa supaya kita aman. Kayaknya ada yang bawa jimat di sini. Nggak ada. Dan kita harus tahu, mungkin sekarang itu bukan patung yang kita sembah, tetapi berhala yang lain. Apa itu berhala yang lain? Boleh next slide-nya. Berhala itu jangan-jangan adalah sesuatu hal, benda atau orang atau apapun yang kita cintai melebihi cinta kita pada Yesus. Sekali lagi ya, berhala kita itu mungkin bukan patung lagi, tetapi adalah sesuatu atau orang atau benda yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Yesus. Oke teman-teman, ya apa saja itu, banyak macam. Nah sekarang kita mau diskusi nih, diskusi kiri kanan atau teman dekat. Sekarang diskusi, boleh next slide-nya. Nah selama ini kalau dapat uang paling banyak untuk membeli apa?
sharing aja nanti. Apa alasannya? Kemudian yang kedua, pilih mana tidak punya handphone selama sebulan atau tidak bergereja selama sebulan. Silakan ngobrol 1 menit, silakan kiri kanan teman dekat, ayo. Atau depan belakang boleh. 2 pertanyaan ini. Oke, sudah ya. Oke, teman-teman. Nah, saya mau tanya Philip dulu, Philip. Saya ke pertanyaan kedua untuk Philip, ya. Pilih tidak punya handphone selama sebulan atau tidak ke gereja selama sebulan. Jujur aja. Lebih pilih tidak punya handphone ya. Dibanding nggak ke gereja. Kenapa? Wah, nice. Oke. Thank you. Ya, karena memang kamu sudah dibiasakan untuk tidak selalu pegang handphone mungkin ya. Oke. Elvis, selama ini kalau dapat uang paling banyak untuk membeli apa? Apa alasannya? Alasannya? Biar kenyang aja. Oke. Ansal? Makan. Yang kedua ada, karena tahu jawabannya sama. Ya, pertanyaan. Tidak punya HP, kenapa? Karena ada laptop. Oke, sekarang pertanyaannya mungkin bukan handphone, tapi gadget. Gadget tuh apapun. Ya, saya langsung ralat hari ini pertanyaan kita, karena kalian terlalu pintar ya untuk ngeles ya. Oke, Odi. Pilih gadget nggak ada atau pilih nggak ke gereja? Kenapa itu? Ya. Oke. Thank you teman-teman ya. Oke, jadi sekarang itu kalau mundur slide-nya dong. Sekarang lagi kita tuh berhala kita mungkin bukan patung, bukan jimat. Ya, kita anak zaman now, jimat kita nggak percaya gitu. Tetapi berhala kita itu adalah sesuatu yang lain melebihi cinta kita kepada Tuhan. Akhirnya kita nyaman, kita fokus kepada itu. Dan itulah yang menjadi berhala kita. Makanya Tuhan tuh bilang, kita tuh hidup tidak bisa menyembah dua Tuhan. Mamon atau Tuhan, pilih salah satu. Akhirnya kita bertanya, apakah akhirnya nggak boleh punya uang? Boleh, punya handphone boleh. Nanti kita akan jelaskan itu lebih lanjut. Tetapi sekali lagi, berhala kita itu adalah sesuatu yang lain melebihi cinta kita kepada Yesus Kristus. Gadget, jangan-jangan bisa menjadi berhala kita. Bisa juga tidak. Ketika bangun pagi pertama kali, kalian berdoa atau cari gadget dulu? Buka Instagram dulu, ya, lihat berapa yang likes atau story teman-teman. Atau lihat WhatsApp atau Facebook dulu. Ataukah ketika bangun pagi itu bersyukur, langsung berdoa. Atau kita
lebih memilih dosa kesayangan kita, pornografi, malas-malesan, marah-marah, kecanduan games, ketimbang beribadah. Atau pacar kita mengajak kita, yang gak usah ibadah lah, yuk kita ke Central Park. Atau peliharaan kita, atau nilai sekolah kita yang kita kejar, hobi kita, ya mungkin hobi itu baik. Atau mungkin diri kita sendiri di dalam kenarsisan kita. Nah semua itu bisa menjadi berhala. Kalau kita mendasari fokus kita kepada sesuatu itu. Nah teman-teman, 10 hukum Taurat ini diucapkan kepada orang Israel bukan sekedar soal perintah teman-teman. Tetapi pengingkatan sebuah janji. Boleh next 2 kali slide-nya. Jadi perintah di sini bukan hanya sekedar perintah teman-teman. Kalau kita melihat perintah pertama yang diucapkan Tuhan kepada siapa? Kepada Adam. Ya, Adam diucapkan perintah soal peliharalah bumi ini, taklukkanlah. Dan semua itu diucapkan Tuhan setelah Tuhan itu melakukan karya yang terbaik untuk manusia. Menciptakan ekosistem, menciptakan semua keteraturan sehingga manusia itu bisa hidup, menguasai bumi dan sebagainya. Jadi aturan perintah itu sebagai covenant of works. Perjanjian, pengikatan perjanjian bahwa engkau, kalau engkau taat, engkau mentuhankan Tuhan atau membuat Allah itu sebagai raja di hidupmu. Jadi tidak hanya sekedar soal perintah. Nah sama seperti kisah orang Israel. Tuhan menyatakan perintah, tapi sebelumnya di ayat 2 dikatakan apa teman-teman? Di ayat 2 kita lihat ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi mirip juga, tadi Adam itu sebelum Tuhan ucapkan perintah, Tuhan tuh telah melakukan karya yang terbaik untuk manusia, sama seperti orang Israel. Sebelum Tuhan mengucapkan perintah, Allah sudah ngomong dan sudah menyelamatkan orang Israel itu. Aku tuh sudah menyelamatkan kamu dari perbudakan. Dulu kamu diperbudak oleh Raja Firaun, sekarang kamu menjadi hamba kebenaran karena akulah rajamu. Jadi sekali lagi perintah itu bukan sekedar perintah tetapi perjanjian relasi kita yang dikasih Tuhan dan kita mau mengasihi Tuhan, teman-teman. Nah inilah konsepnya dan kita akan tahu nanti setiap minggunya kita akan bahas hukum yang ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10. Ya. Dan ketika kita tahu dari penjelasan ini, kita diajar bahwa hukum itu kita lakukan ketika kita taat. Sebenarnya kita itu sedang mentuhankan Tuhan kita. Mengasihi Tuhan kita, memuliakan Tuhan kita. Jadi ketaatan kita bukan untuk menyelamatkan diri kita. Ketaatan kita adalah kita itu ingin memuliakan Tuhan. Keselamatan itu Tuhan yang kasih. Tindakan kita hidup di dalam ketaatan adalah untuk kita mengasihi Tuhan. Mungkin orang Israel dahulu nggak punya gadget. Makanya orang Israel tuh buat patung. Buat berhala. Namun pertanyaannya, kenapa orang Israel dan kenapa kita itu akhirnya membuat berhala, teman-teman? Setidaknya ada 3 hal untuk kita tahu sama-sama. Boleh next slide-nya. Yang pertama adalah manusia itu ada keinginan yang ingin dipenuhi, namun ternyata di dalam kesadaran kita seolah-olah Tuhan tuh tidak memenuhinya. Ya mungkin kita pengen A, pengen B. Ketika kita berdoa, kadang kita berpikir kok Tuhan gak menjawab ya. Namun di dalam teologi kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya kehendak dan kehendak Tuhan itu yang terbaik.
Nah orang Israel itu juga pengen dan punya keinginan, namun terkadang Tuhan tidak menjawabnya karena Tuhan tahu yang terbaik. Di dalam pergumulan mereka di padang gurun, orang Israel tuh banyak maunya. Minta air dikasih air, minta makan dikasih mana. Tapi bertahun-tahun mana terus akhirnya bosan. Tuhan aku mau sesuatu yang lain. Tuhan aku kembali aja ke Mesir. Nah itu kan permintaan mereka. Lebih baik aku di Mesir diperbudak, tapi aku bisa makan enak. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Kamu minta itu enggak aku kasih. Karena aku Tuhan Allahmu, aku tahu yang terbaik buat umatku. Makanya orang Israel mencari Allah lain. Karena ada keinginan yang dirasa orang Israel dan dirasa kita tidak dipenuhi Tuhan. Dan yang kedua adalah manusia itu butuh suatu pribadi atau sosok nyata yang bisa membuat mereka bergantung. Nah maksudnya seperti apa? Orang Israel itu seringkali jatuh untuk hal ini. Tuhan kan roh. Tuhan tidak kelihatan. Dan ketika Musa naik ke Gunung Sinai teman-teman. Naik ke Gunung Sinai dan kelamaan. Apa yang dikatakan orang Israel kepada Harun? Buat bagi kami patung lembu emas. Setuju gak? Karena Tuhan di mana? Mereka nggak lihat. Terus Musa meninggalkan mereka. Musa itu menjadi representasi Allah memimpin mereka. Dan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ya buat bagi kami patung. Karena kami merasa aman kalau ada sesuatu yang dapat kami sembah, yang bisa kelihatan. Dan orang Israel juga minta Raja Saul. Karena apa? Karena dia lihat bangsa yang lain tuh punya raja memimpin mereka. Tapi Tuhan itu adalah raja yang gak kelihatan. Mereka minta raja yang kelihatan. Sehingga mereka mencari yang lain. Nah sama seperti kita, orang zaman sekarang. Ketika ada masalah, yang cari pertama kali apa? Mungkin kebanyakan kita, yang kita cari sahabat kita dulu, keluarga kita, orang tua kita dulu. Atau ketika kita jenuh apa? Yang kita cari gadget, cari Alkitab enggak? Tambah jenuh kan? Ketika jenuh, ketika bosan yang kita cari adalah sesuatu yang dapat kelihatan dan dapat secara instant gratification. Sehingga apa? Sehingga kita langsung hilang jenuhnya. Lihat YouTube, lihat Instagram, doom scroll, sampai bosan, tiba-tiba 1 jam, 2 jam habis. Nah itu yang membuat kita itu menjadikan handphone itu berhala. Dan yang ketiga adalah tawaran dunia. Itu memang lebih menggiurkan, nah sedangkan ikut Tuhan itu seakan membosankan. Mungkin tawaran dunia itu kayak Epikuros mengatakan hidup itu singkat dan cuma sekali. Jadi nikmatilah hidupmu dengan bebas. Tapi tawaran Tuhan apa? Hidup kita itu singkat dan cuma sekali, muliakanlah Tuhan. Nah sekarang teman-teman pilih yang mana? Pilih yang kata Epikuros karena hidup itu singkat cuma sekali, jadi nikmatilah hidupmu. Atau tawaran Tuhan, hidup itu cuma sekali, singkat, muliakanlah Tuhan. Pilih yang mana? Kadang kita secara nggak sadar kita memilih untuk apa? Ya menikmati hidup. Tetapi ketika kita memuliakan Tuhan bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup. Kita bisa menikmati hidup dengan memuliakan Tuhan. Nah contohnya seperti apa? Nah saya menggunakan ilustrasi ini. Nata, boleh maju. Nah misal ya, si Natania tuh saya kasih uang 100.000. Ini uang dia, saya pinjam. Kasih, anggaplah uang 100.000 saya kasih. Oke Natania, saya kasih kira-kira kamu mau belikan apa untuk kamu menikmati hidupnya? Beli ya? Beli, terserah mau ngapain. Mungkin beli minuman kali ya kok, forek. Forek, apa itu forek? Saya enggak tahu. Fore ya. Oke, kenapa kamu? Karena ini weekend jadi enak kalau minum
sesuatu yang manis-manis. Oke, silakan duduk. Jadi karena ini lagi panas, pengen minum sesuatu yang manis-manis dan menyegarkan ya, supaya kamu lebih segar, lebih menikmati. Nah, bro, maju ke sini Elvis. Saya kasih duit, kamu. Saya kasih 2.000. Oke, saya kasih 2.000. Gak apa-apa, dikantongin karena 2.000. Kalau 100.000 saya ambil lagi. Oke, bro, 2.000 saya kasih. Kamu untuk menikmati hidup, kamu mau ngapain? Aqua gelas. Aqua gelas, kenapa? Biar gak haus. Biar gak haus. Sekarang lagi haus. Enggak. Gimana sih? Oke, thank you. Nah ada ambil aja. Ya, 2.000. Oke teman-teman, nah kayak gini teman-teman. Bisa nggak kita memuliakan Tuhan dengan uang 100.000 dan 2.000? Dengan kita menikmati hidup kita. Bisa, misalnya contohnya kayak gini, uang 100.000 tadi dibeli atau kita beli ramen lah, ramen bisa beli ya. Dan ketika kita makan, kita enjoy dan kita bersyukur sama Tuhan, muliakan Tuhan. Ketika 2.000 itu dia beli minuman tadi, dia bisa muliakan Tuhan. Ketika haus, akhirnya dahaga dia lepas karena uang 2.000 itu. Atau dia kasih orang. Bisa nggak? Bisa. Artinya uang itu netral adanya. Yang ada itu hati kita. Karena kayak gini, uang 100.000 itu bisa nggak kita beli pulsa? Bisa. Untuk kuota internet? Bisa. Bisa nggak memuliakan Tuhan dengan kuota internet itu? Bisa. Kita nonton sesuatu yang punya informasi yang baik. Tetapi ketika kuota itu kita pakai untuk nonton pornografi, muliakan Tuhan nggak? Jadi itu ya, kita bisa menikmati hidup dan akhirnya sama memuliakan Tuhan dengan uang kita. Dengan uang kita, uang itu bisa menjadi berhala juga untuk di dalam kehidupan kita. Nah itu dunia itu kadang menawarkan sesuatu kebahagiaan yang semu. Sebenarnya ketika memuliakan Tuhan, kita pun bisa menikmati hidup. Dan ketika kita itu tahu tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan menikmati puas di dalam Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Dan kita mau memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki dan Tuhan beri. Jadi boleh next slide-nya. Perintah Tuhan 1 dan 2 ini menegaskan bahwa kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh. Our first love dan ultimate love. Makanya Yesus menekankan bahwa keseluruhan, boleh next lagi, isi hukum Taurat pertama dan terutama adalah mengasihi Tuhan. Dan yang kedua dari itu adalah mengasihi sama seperti dirimu sendiri. Jadi ketika engkau menyadari bahwa hidupmu adalah untuk mengasihi Tuhan, dan engkau menikmati hidup kamu berelasi dengan Tuhan, engkau mengasihi dirimu sendiri dan engkau pada akhirnya memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama kamu. Dan di sini kalau kita kembali ke konteks perjanjian lama, Allah tuh tidak mau bangsa Israel hanya tahu, hanya mengenal, hanya mengaku bahwa Tuhan itu adalah Yahweh. Dan Allah itu juga menghendaki agar bangsa Israel itu menunjukkan pengetahuan, pengakuan, pemahaman mereka dengan apa? Dengan menunjukkan kasih yang nyata. Makanya jangan buat bagimu patung. Jangan ada padamu Allah lain. Dalam artian kayak gini teman-teman, ketika kita mengasihi Tuhan atau mengasihi pribadi, setidaknya kita itu sedang menghormati dia, menghormati keunikan dan natur dia. Boleh next slide-nya. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita itu sedang menghormati keunikan Allah. Makanya di ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mungkin sama seperti ketika kita berelasi nanti pacaran, jangan ada padamu wanita lain. Jangan ada padamu pria yang lain. Kita menerima keunikan pasangan kita. Kita menerima apa adanya. Karena manusia itu terbatas. Tetapi ketika kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Tetapi Allah yang punya kehendak. Ada kalanya kita minta sesuatu tetapi Tuhan jawab tidak.
Tapi kita tahu kehendak dia yang terbaik. Tetapi orang Israel pengen cari Allah yang lain, Allah yang bisa diminta-minta, disuruh-suruh. Akhirnya melihat keunikan yang lain kepada dewa yang lain. Tetapi hormatilah keunikan Allah itu. Allah yang maha kuasa. Tetapi tidak selalu dia menjawab semua keinginan kita. Dan kita juga menghormati natur Allah. Makanya dikatakan jangan membuat bagimu patung. Allah itu roh. Yang gak kelihatan memimpin hidupmu. Jangan buat bagimu patung. Allah itu menjadi manusia. Biarkan dia yang berkarya menjadi manusia. Bukan kita yang membuat dia patung. Jadi hormati natur dia sebagai Allah yang adalah roh. Yang memimpin hidup kita. Dan kita pun terkadang bisa merasakan kehadiran dan terkadang kita tidak bisa merasakannya, teman-teman. Nah, sama seperti di dalam kehidupan kita, ya. Menikah mungkin terlalu jauh ya untuk koneksi teman-teman untuk memahami soal pernikahan. Tetapi misalnya contoh soal berpacaran, teman-teman. Siapa di sini yang punya pacar? Ngaku. Oke. Kamu Grace, boleh maju lagi Grace. Gak apa-apa, keseringan Elvis ya. Nah ini Grace ya. Oke. Grace, kamu pernah nggak lihat cowok ganteng gitu? Kamu lagi sama Elvis misalnya, lihat cowok ganteng terus kamu bilang, ganteng ya? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Gak tahu ya? Ya nggak tahu. Gak tahu. Oke. Atau pernah nggak kamu membandingkan Elvis dengan cowok lain? Kenapa nggak pernah? Ya dibandingin sakit. Dibandingin sakit. Ya. Kamu pernah nggak punya mantan? Pernah punya mantan? Pernah nggak bandingin mantanmu dengan dia? Enggak. Kenapa tidak? Ngapain? Ya ngapain? Kalau kamu sengaja membandingkan boleh nggak? Enggak. Kenapa? Boleh ngebanding-bandingin. Oke, silakan duduk ya. Nggak boleh membanding-bandingin. Ya, ini sederhana lah. Ya, thank you. Kalau kamu pernah ngomong, cewek cantik. Di samping dia, nggak pernah nggak? Nggak pernah. Nah ini di dalam kita berelasi, sekali lagi ya, perintah Tuhan tuh nggak hanya sekadar soal perintah. Tetapi sebuah pengikatan perjanjian kerja, covenant of works. Mungkin sederhananya perjanjian lah, perjanjian berelasi. Ketika engkau melakukan yang dikehendaki Tuhan, taat, engkau itu menunjukkan bahwa engkau mengasihi dia. Dan ketika engkau mengasihi dia, jangan ada padamu Allah lain. Sama seperti kita berelasi. Ya. Pasangan kita nggak suka, kita dibandingkan. Tiba-tiba nih, saya sudah menikah nih, tiba-tiba istri saya bilang, ganteng banget ya cowok itu. Ya mungkin biasa aja, tapi dalam hati itu, kenapa? Ya Andre ya, kenapa? Ya Andre ada. Atau pasangan kita tuh mulai membanding-bandingkan dengan mantannya. Mungkin orang Israel dulu mantannya adalah dewa lain. Mulai dia membandingkan diri dengan mantannya. Allah itu dibandingkan dengan dewa mantan-mantannya. Jangan ada padamu Allah lain. Mungkin dewa-dewa itu dibuat baginya patung gitu. Tetapi Allah jangan. Hormati naturnya. Hormati keunikannya. Dan cewek atau cowok bisa cemburu. Makanya di situ Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Nah cemburu Allah itu adalah cemburu yang kudus ya. Tadi kan kita baca. Karena apa? Karena dia itu adalah pemilik hidup kita. Kita layak. Pacaran belum layak dikatakan cemburu. Karena engkau bukan milik pacarmu. Ketika suami istri boleh cemburu. Karena kita telah menjadi satu. Benar ya? Benar ya? Karena kita telah menjadi satu, cemburu.
Sekarang itu ketika pacaran ya kita belajar untuk cemburu-cemburu lah. Memang hati kita tuh juga akan sakit kalau kita tuh dikhianati atau pacar kita itu melike Instagram cowok ganteng, cowok seksi gitu. Di scroll, ganteng, di like. Oke, saya kembali kepada berhala tadi. Ketika kita menciptakan berhala, mungkin bukan patung lagi, tetapi sesuatu yang berbeda. Tetapi prinsipnya sama, adalah ketika kita itu fokus kita, hidup kita, mengasihi kita, melebihi kasih kita kepada Tuhan, itulah yang menjadi berhala kita. Pertanyaan saya, mungkin di akhir-akhir hidup ya, khotbah ini, handphone boleh nggak kita miliki? Boleh ya, mulai ketemu ya. Punya pacar boleh nggak? Boleh. Kuat sekali, ya benar. Benar, boleh. Tapi ada waktunya ya. Anak SMP jangan dulu. Punya kesenangan boleh nggak? Boleh. Punya hobi boleh nggak? Mengejar studi dengan maksimal boleh nggak? Oke, setuju semua. Yang tidak boleh adalah ketika kamu punya handphone dan kamu lupa waktu dan tidak punya waktu berelasi dengan Tuhan. Itu menjadi berhala kamu. Yang tidak boleh adalah ketika kamu punya pacar, malah kamu tidak punya waktu untuk beribadah. Malah kamu jatuh di dalam seks bebas. Itu berhala kamu. Yang tidak boleh adalah ketika kamu punya hobi itu baik sekali, tetapi hobi itu akhirnya kamu prioritaskan lebih untuk melayani. Prioritaskan lebih untuk beribadah, itu menjadi berhala. Yang tidak boleh adalah ketika kamu mengejar studimu bagus-bagus, tapi dasarnya bukan untuk memuliakan Tuhan, dasarnya adalah agar aku dimuliakan. Itu berhala. Jadi next, ini slide terakhir saya. Jadi mari kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa raga. Dengan tidak menjadikan benda atau orang atau apapun lebih utama dari Yesus. Kita mengasihi boleh nggak? Mengasihi boleh. Kiranya kasih kita tuh didasari oleh kasih Tuhan dulu. Kita mengasihi Tuhan, makanya aku mengasihi orang tuaku. Aku mau melakukan ini dengan alasan untuk aku berbahagia menikmati hidup untuk memuliakan Tuhan. Mungkin lagu yang cocok itu adalah menyenangkanmu, senangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Jadi teman-teman, apapun yang kamu kerjakan, nilaimu bagus karena alasannya, tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Kamu suaranya bagus, kamu kejar semaksimal mungkin, lomba juara 1 untuk menyenangkan Tuhan. Kamu punya pacar yang cantik, yang ganteng seperti saya. Ya. Atau lebih dari saya, nggak apa-apa. Untuk menyenangkan Tuhan. Kamu kuliah nanti ke Australia atau kuliah nanti ke Amerika, nggak apa-apa kamu kejar itu. Tapi tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Kamu mau gaji 100 juta sebulan, nggak apa-apa itu tujuanmu. Tapi tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Karena Wayne Grudem mengatakan, ketika kamu punya uang, di situ kamu punya posibilitas untuk memuliakan Tuhan lebih. Yang tidak boleh itu adalah mencintai uang. Akar kejahatan adalah mencintai uang. Kita jangan mencintai uang, tapi cintailah Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kita berkat. Kiranya mari kita menyenangkan pribadi yang kita sangat kasihi, yaitu Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu berhala. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ajari kami
mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa raga kami. Dengan tidak menjadikan benda, tidak menjadikan orang lain, tidak menjadikan sesuatu apapun menjadi berhala atas hidup kami. Tuhan bantu kami untuk kami hidup memuliakan-Mu, mengasihi-Mu dengan menikmati hidup kami, mengejar studi kami yang terbaik, mengejar hobi kami, mencari pacar pada waktunya, dan mengerjakan segala sesuatu yang baik adanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan sertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Mari kita berdiri. Responi firman Tuhan, kita bersyukur. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan berdoa syafaat. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang kita mau doa syafaat ya. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu pokok doa yang akan kita doakan. Pertama, camp remaja. Buat yang nggak tahu, camp remaja itu kayak semacam retret yang bakal diadain bulan Juni nanti, khusus buat kelas 9. Terus selanjutnya kita juga pengen doain buat bangsa dan negara kita, sama persiapan ibadah bulan remaja nanti. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur atas segala berkat-Mu sehingga kami semua bisa berkumpul bersama pagi hari ini untuk melakukan ibadah. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang tadi dibawakan oleh Ko Andreas. Kiranya Engkau selalu memberkati dan berkenan dalam setiap pelayanannya. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa syafaat kali ini untuk beberapa pokok doa yang akan kami sampaikan. Pertama, teman-teman, mari kita mendoakan bagi bangsa dan negara kita. Semoga kiranya setiap orang-orang yang ada di pemerintahannya dapat memimpin negara ini dengan baik, dan semoga Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola bangsa dan negeri kita ini. Mari kita berdoa. Oke, pokok doa yang selanjutnya aku mau minta teman-teman yang cowok buat doain
camp remaja yang akan dilaksanakan bulan Juni nanti, berdoa untuk setiap acara, panitia, pembimbing dan juga pembicara yang akan melayani dalam acara tersebut, sehingga acara camp remaja tersebut dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu kemudian untuk teman-teman yang cewek, aku mau ajak kita semua untuk mendoakan persiapan ibadah bulan remaja, berdoa untuk setiap para panitia yang sudah dipilih, yang sudah mempersiapkan acara ibadah bulan remaja nanti, berdoa untuk setiap pembicara, setiap acara yang akan melayani pada bulan remaja nanti. Mari kita angkat pokok doa ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit atau sedang mengalami pergumulan. Engkau melihat setiap kesusahan yang mereka hadapi. Semoga kiranya Tuhan dapat menjamah mereka lewat obat-obatan yang mereka minum atau tenaga kesehatan yang merawat mereka. Berikan mereka setiap kesembuhan sehingga hanya nama-Mu saja yang dapat dipermuliakan. Dan juga Tuhan, Engkau melihat setiap teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami rasa sedih atau kecewa. Biarlah Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka, dan juga biarlah Engkau pulihkan dan bebaskan mereka dari segala pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, demikian doa yang kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebentar kita mau memberikan persembahan kita. Boleh teman-teman dipersiapkan persembahannya yang udah disiapin dari rumah. Ayat persembahan kita diambil dari Lukas 6 ayat 38. Aku bacakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Untuk teman-teman dapat memberikan persembahan melalui amplop yang sudah disediakan. Bagi teman-teman yang belum punya amplop boleh angkat tangan, nanti bakal dibantu oleh pelayan yang lain. Ada yang belum dapat amplop? Oke, pelayan yang lain boleh dibantu. Bagi teman-teman yang mau menggunakan e-wallet juga bisa men-scan QR code yang ada di layar. Mari kita memberikan persembahan kita sambil diiringi lagu Indah Mulia Bahagia Penuh. Sungguh milikku, bersandar
terima kasih ya Tuhan, Kau telah memimpin ibadah hari ini ya Tuhan, sampai saat ini ya Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami yang mungkin tidak seberapa ya Tuhan, tapi berkatilah persembahan kami yang sudah memberi ataupun yang belum memberi ya Tuhan, supaya dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, dan juga berkati juga tangan-tangan yang mengatur persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Untuk tekad kali ini aku mau sharing sedikit cerita, tapi bukan cerita tentang aku, cerita tentang diri aku. Jadi VIY dia itu bulan lalu itu sempat masuk rumah sakit karena DBD dan tipes. Terus pas udah sembuh dia cerita ke aku gitu, kayak samperin aku, Cici kayaknya biasa kan kalau gue sakit gak pernah masuk rumah sakit, gak pernah sampai dirawat gitu. Kayaknya ini walaupun capek apapun pasti dia di rumah aja, gak bakal ke rumah sakit. Terus dia merasa kayak dia masuk rumah sakit itu karena ditegur gitu sama Tuhan, karena sebulan itu dia gak datang ke gereja gara-gara dia sibuk sama kerjaan dia. Terus kayak apa gara-gara gue gak gereja ya, jadinya Tuhan kasih liburan gitu di rumah sakit untuk merenung gitu. Dan menurut aku secara nggak sadar itu dia kayak berhala gitu sama kerjaan dia, karena dia walaupun punya waktu untuk beribadah dia nggak sempetin waktu untuk beribadah. Jadi pas udah sembuh minggu depannya dia itu bilang kayak, makanya pas minggu kemarin walaupun hujan dia bela-belain untuk datang ke gereja, walaupun dia pas datang cuman bisa dengar 10-20 menit doang. Itu aja sih sharing dari aku untuk tekad kali ini. Aku ada lagu tekad di mana kita menyerahkan diri kita, karena kita tahu cuma Tuhan doang yang satu-satunya jalan di hidup kita. Judulnya itu One Way. Mari kita menyanyikan bersama-sama.
Mari kita hidup menikmati, mencintai, mengasihi Tuhan, mengasihi diri, dan mengasihi sama kita. Mari kiranya kita jangan menduakan Tuhan, tetapi hidup menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Mari kita mengakhiri kebaktian ini dan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang nyata, penebusan kerjakan oleh Yesus Kristus dan penyertaan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sambil dengan bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu One Way sekali lagi. Silakan duduk dan bersaat teduh. Halo teman-teman, happy Sunday. Oke, kali ini aku bakal bawain warta lisan kali ini pada tanggal 14 Mei 2023. Next. Sebelumnya selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini. Welcome to KR Pernias. Next. Kita di KR Pernias juga punya sosmed kayak Instagram, YouTube, Facebook, ada WhatsApp juga kalau misalnya teman-teman mau hubungin. Terus juga ada link juga buat kalau misalnya kalian berhalangan buat hadir datang secara offline, kalian bisa datang secara online lewat link Zoom yang ada saya tulis itu. Next. Tema kebaktian hari ini itu salah ya, harusnya 14 Mei 2023. Tema kebaktian hari ini bertemakan My First Love yang dibawain oleh Ko William Andreas. Next. Terus pelayanan hari ini untuk pemimpin liturgos dibawain sama Ci Devina.
PP ada Ci Caroline tapi diganti Natania. BWDS ada saya sendiri. Terus untuk PIC ada Ci Amel dan MCCG ada Ko Frans. Terus juga untuk gitaris ada Grace sama Elvis. Singernya harusnya Bella sama Bagus tapi digantiin sama Kenny. Terus kajonnya ada Hansel, soundsnya ada Carlos, Pak S-nya. Sorry banyak tipe. Terus slide-nya, tapi kayaknya sound bukan Carlos, kayak Cung Joshua gitu. Terus slide-nya ada Cheryl, switchernya ada Lina, kamera depan sama belakangnya ada Lovia dan Cantika. Next. Aktivis hari ini PJTD-nya ada Chesya, user sama kolektannya ada Monique, Priscilla, Hugh Matthew sama Wilson, absennya ada Casey. Next. Terus untuk minggu depan tanggal 21 Mei 2023 kebaktian kita bakalan bertemakan The Power of a Name yang akan dibawakan oleh Pendeta Dimas. Next. Terus pelayanan yang terus akan dilayani untuk pemimpin liturgosnya ada Juliana dan Hana. Untuk Carlos ketawa, jangan ketawa. Untuk PP-nya ada Nios, BWDS-nya ada Selin, PIC-nya ada Franz, dan untuk MCCG-nya ada Natania. Terus untuk pianis ada Mitzi, gitaris ada Brandon, singer ada Kesha sama Steven, Kajon ada Joshua B, soundsnya ada Carlos lagi, slide-nya Kenia, switchernya Jesslyn, kamera depan sama belakangnya Melinda sama Bagus. Next. nih, waduh, cara tidak mengenakan. Terus aktivisnya ya di minggu depan bakal dilayanin PJTD sama Kenny, absen sama Kevin Chris, user dan kolektannya ada Rebecca, Francisca, Nicholas, sama David. Next. Oh ya teman-teman, tanggal 18 Mei nanti kan kita bakal ngerayain kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenaikan, sorry. Saya nervous, sorry. Terus ya saya mau ngundang teman-teman buat ngikutin ibadah yang bakal dilaksanain jam 9.18 Mei nanti di atas ya teman-teman, jam 9 di ruang ibadah atas yang bakal dilayanin sama Pendeta Juswantori Ichwan dari GKI Samanhudin. Sekian warta lisan minggu ini, God bless, happy Sunday lagi.